Yobi Buana, we are one. Sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Dulunya sesuatu yang tidak bisa. Contoh, kalau saya bertanya siapa yang menciptakan bola, semua pasti tahu. Thomas Alva Edison. Nah, pertanyaan saya, sebelum Thomas Alva Edison, ada tidak orang yang membuat percobaan membuat bola? Ada. Masalahnya dia gagal dan mengakui kegagalan itu. Sementara ketika Thomas Alva Edison mengalami kegagalan, dan ketika gagal 709 kali, semua asistennya bilang, Pak Edison, kita udah gagal 709 kali, lebih baik percobaan ini dihentikan. Tapi satu yang membedakan Alva Edison dengan orang-orang sebelumnya yang sama-sama berkeinginan menciptakan bola. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pola pikir, mindset Alva Edison dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya. Ketika asistennya berkata, Edison, kita udah gagal 709 kali, Edison bilang, kamu salah. Yang betul adalah kita bukan gagal 709 kali, melainkan kita sudah menemukan cara yang salah 709 kali membuat bola. Lanjutkan pekerjaan itu, nanti kita akan menemukan cara yang benar. Dan betul, sampai 1009 kali, 1020 kali, dan terus dilanjutkan percobaan itu, dan kenyataannya justru malah laboratorium tempat Edison bekerja terbakar habis dan bola belum terbentuk. Tapi ketika semua orang mencerca dia, membodoh-bodohkan dia, mengatakan dia bego, mengatakan dia bodoh, mengatakan dia tak mampu, mengatakan dia melakukan pekerjaan yang sia-sia, mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan yang sudah di luar pola pikir sehat manusia. Dia bilang dalam keadaan semua laboratorium yang terbakar, dia panggil anak yang paling besar, panggil mama, kapan lagi mama kamu melihat Aki sebesar ini kalau bukan hari ini? Dan dia panggil mamanya, Edison dengan istrinya dan dengan anak-anaknya. Mereka sekeluarga melihat laboratorium yang kebakar. Dan singkat cerita, setelah laboratorium itu kebakar, kembali Dewan Pers mencerca Edison dengan berbagai macam pertanyaan. Dan di depan pers itulah, waktu itu Edison berkata, semua yang Edison punya boleh hancur, tapi Edison belum hancur. Dan saya, Edison, akan tetap membuat percobaan, membuat bola. Dan ingat baik-baik, saya akan membangun laboratorium saya sebesar 3 kali lapangan rugby. Lalu apa yang terjadi? Umur 83 tahun, laboratorium itu terbangun sebesar 3 kali lapangan rugby. Yang luar biasa, bola ini ada, penciptanya adalah Alva Edison. Sampai detik ini belum ada satu profesor pun yang bisa mengalahkan hak paten yang dimiliki sama Alva Edison, sejumlah 1.600 hak paten dari produk ciptaannya dia. Saudara, dulu sesuatu yang mustahil hari ini bisa menjadi tidak mustahil. Hari ini orang bisa membuat bola dengan merek apapun, tapi siapa penciptanya? Tetap namanya Edison. Hari ini kita punya handphone dengan model merek apapun, secanggih apapun, tetap penciptanya adalah Graham Bell. Hari ini orang mencipta pesawat terbang dengan secanggih sehebat apapun, tetap orang mengakui penciptanya adalah Wright bersaudara. Pola pikir yang berani mencoba, berani mencoba, berani mencoba, berani mencoba, berani mencoba, dan berani mencoba. Kesalahan kita adalah kita menjadi orang yang sudah menghakimi diri sendiri, aduh saya nggak bisa. Dan ingat baik-baik, di sekeliling saya ini semua adalah batasan. Di sekeliling saya ini semua adalah batasan. Sama seperti yang saya buka tadi pagi, segelas kopi. Semua adalah batasan. Semua itu batasan. Tidak ada sesuatu yang diberikan, nih buat kamu, berkembanglah. Tidak ada. Semuanya batasan. Semuanya batasan. Saya memiliki pola pikir pengembangan. Saya pun memberikan batasan. Kepada siapa? Kepada kru, kepada anak saya, kepada istri, kepada diri saya sendiri. Selalu membuat batasan, batasan, batasan.
kita menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, game-game yang kita buat satu harian ini umpamanya, Bapak Ibu diajak untuk main game yang sepertinya cuma main-main saja. Sebetulnya tidak. Tuhan memberikan otak yang super dahsyat, yang ketika Anda menemukan program baru, otak itu menyambung, mengeluarkan neuron-neuron baru. Ketika mau menyambung, Anda harus melalui sinet dan Anda putuskan untuk berhenti. Dan karena gagal, Anda mengatakan ini takdir, salah besar. Doa harus, ibadah harus, khatam dengan kitab suci harus, wajib hukumnya. Saya Kristen, saya sudah baca Alkitab saya 40 kali habis. Tapi kalau saya gagal, itu bukan karena Tuhan, tapi karena saya yang memberhentikan proses saya untuk berhasil, dan saya mengatakan kalah. Dan jangan membuat ampun diri Anda sendiri. Itu kesalahan terbesar kita. Dan kalau Anda berani katakan, Tuhan, aku siap menerima tantangan, aku mau berjalan, melihat bahwa aku diciptakan sempurna dan punya potensi yang sangat luar biasa. Ayo jalankan, Anda akan merubah sinap itu keluar. Saya berpikir tentang masalah yang satu belum kelar, belum lepas dari pikiran saya, udah muncul masalah yang kedua, dan Anda harus bertanggung jawab. Karena kehidupan ini sudah Anda terima, kita terima. Ada punishment. Kenapa kok disuruh nyopot satu-satu, Pak? Ya, itulah punishment. Tapi coba kalau Anda jalan dengan happy. Nah, sementara kehidupan nyata kan, ketika Anda punya masalah, tidak dijalani dengan happy kan? Betul nggak? Di sini happy, copot baju, kelihatan pusing, emang gua pikirin. Nggak pusing. Tapi coba dalam kehidupan nyata. Ayo, kontrakan udah mau habis, nggak ada uang untuk bayar kontrak baru. Ada dalam tekanan keluar rumah tanpa harus punya alasan untuk tolong Pak, saya belum punya duit, tidak ada. Lihat tantangannya. Tapi coba sekarang kita tanya dulu kepada diri kita, siapa yang rumahnya masih kontrak? Siapa masih kontrak? Ada enggak? Ada. Apa-apa Pak, jujur Pak. Sering kali kita kalau mau habis kontrak rumah, mikir dah mau kontrak lagi pakai duit apa? Berapa? Betul nggak? Tapi masalahnya, coba lihat ke belakang. Pernah nggak kita sampai diusir dari rumah yang kita kontraki? Pernah nggak? Walaupun kita akhirnya dapat dari utangan orang lain untuk bayar kontrakan, tetap bisa kontrakan. Sama sebetulnya kalau kita mau menerapkan dalam game ini. Buka baju nggak apa-apa, orang cuma lihat pusar keluar aja. Sebetulnya kalau kita mau melihat ke belakang kehidupan kita, tidak ada yang perlu ditakuti. Benar? Tidak perlu ditakuti. Enjoy aja. Itu betul itu statement itu. Kasir, staff tidak mungkin bisa bekerja dengan baik tanpa ada apa itu? Office boy di kantor yang bersihin kantor, dan bakal bisa pernah bekerja dengan baik. Semua saling keterkaitan, dan itulah Anda dan saya. Yang nomor satu Anda cari, buat UOB semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan semakin besar. Dan jangan berhenti di situ. Kalau UOB besar, Anda pun harus menjadi besar. Sehingga ketika UOB berkembang, Anda sama-sama berpromosi di dalamnya. Selamat pagi dan sukses buat Anda semua. UOB, UOB. Karena ketika saya melihat diri saya dan saya melihat banyak orang di sekeliling saya, ternyata mereka punya potensi yang setiap orang seperti yang saya katakan berbeda-beda. Kalau dia sudah tahu bahwa dirinya punya potensi yang sangat luar biasa seperti ini. Saya butuh waktu 15 tahun lebih untuk bisa berbicara. Dulu saya
Ini bedanya. Kenapa banyak orang yang gagal? Kenapa banyak orang yang muntaber, mundur terakhir tanpa berita, hilang, tidak ada kabarnya. Tahu-tahu dia sudah pindah kerja, tidak karuan tersebut. Pindah kerja, tidak karuan. Saudara, saya mau kasih tahu, karena orang itu tidak pernah mau menyelesaikan pekerjaan. Karena orang itu tidak pernah mau menyelesaikan tugas yang harus dilakukan.